Puji Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan kita dimungkinkan untuk mengusahakan ibadah pemuda remaja. Sebagaimana biasanya, puji Tuhan, saya tidak lupa menyapa anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, segera kita sambut firman penggembalaan dari studi Yusuf. Kita segera menyambut firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja dari studi Yusuf. Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Puji Tuhan. Ya. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Ahmad anak Potifera, imam Gihon. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, "Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku." Dan kepada anak yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, "Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku." Puji Tuhan. Singkatnya, sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Manasye, yang kedua bernama Efraim. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut. Dimulai dari yang sulung, yakni Manasye. Puji Tuhan. Manasye artinya Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. Manasye artinya Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Puji Tuhan. Kita masih memperhatikan kesukaran Yusuf yang dibagi dalam 3 fase. Kita masih memperhatikan kesukaran Yusuf yang dibagi dalam 3 fase. Puji Tuhan. Fase yang pertama, Yusuf tinggal bersama dengan saudara-saudaranya. Fase yang pertama, Yusuf tinggal bersama dengan saudara-saudaranya, Kejadian 37. Fase yang kedua, Yusuf di rumah Potifar, Kejadian 39. Fase yang ketiga, Yusuf berada di dalam penjara, Kejadian pasal 40. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang kita akan memperhatikan keterangan fase yang ketiga, Yusuf berada di dalam penjara, Kejadian 40 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kembali dibaca. Demikian firman Tuhan. Mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka berkala Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Iya, puji Tuhan. Singkatnya, Yusuf berada di dalam penjara bersama dengan kedua pegawai Fir'aun. Singkatnya, Yusuf berada di dalam penjara dengan kedua pegawai istana Fir'aun. Keduanya ialah kepala juru minuman dan kepala juru roti. Keduanya ialah kepala juru minuman dan kepala juru roti. Puji Tuhan. Sebenarnya juru minuman dan juru roti merupakan bayangan dari pribadi Yesus Kristus dengan korbannya di Bukit Golgota. Puji Tuhan. Jadi sebenarnya saudara, kepala juru minuman dan kepala juru roti ini merupakan bayangan dari pribadi Yesus Kristus dengan korbannya di Bukit Golgota. Sebab, mengapa saya katakan di sana? Sebab di sanalah ia curahkan darahnya dan ia telah memberikan serta memecah-mecahkan tubuhnya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sebenarnya sekali lagi saya sampaikan,
kepala juru minuman dan kepala juru roti itu merupakan bayangan dari pribadi Yesus Kristus dengan korbannya di Bukit Golgota. Sebab di sanalah Yesus mencurahkan darahnya dan ia telah menyerahkan segenap tubuhnya di atas Bukit Golgota. Puji Tuhan. Darah yang tercurah sama dengan anggur, sedangkan tubuh yang diserahkan sama dengan roti. Amin. Jadi, gambaran rohaninya biarpun tersembunyi tetapi sangat jelas bahwa juru minuman dan juru roti itu murni bayangan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus dengan korbannya di Bukit Golgota. Hal itu dapat dibuktikan langsung dari mimpi juru minuman dan juru roti Firaun tersebut, diawali dengan Kejadian 40 ayat 5 sampai 8. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, Ya. baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, Ya. yang ditahan dalam penjara itu. Terus Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." terima kasih. Juru minuman dan juru roti itu bermimpi, namun keduanya tidak mengetahui arti mimpi mereka, sebab tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Puji Tuhan. Jadi ayat 5 sampai ayat 8 itu tentang mimpi dari juru minuman dan juru roti itu, namun keduanya tidak mengetahui arti mimpi mereka, sebab tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Puji Tuhan. Haleluya. Namun secara langsung saja tulis, adapun mimpi dari juru minuman, adapun mimpi strip pertama, mimpi dari juru minuman ditulis dengan lengkap pada ayat 9 sampai dengan ayat 11. Kejadian 40 ayat 9 sampai dengan ayat 11, yaitu tentang 3 carang yang sedang berbunga pada pokok anggur, tentang 3 carang yang sedang bertunas atau berbunga pada pokok anggur. Puji Tuhan, 3 carang yang sedang berbunga atau bertunas pada pokok anggur itu. Kemudian mimpi dari juru roti ditulis dengan lengkap pada ayat 16 dan 17, yaitu tentang 3 buah bakul atau keranjang berisi penganan, berisi roti. Amin. Itulah mimpi dari juru minuman dan juru roti. Mimpi dari juru roti ditulis pada ayat 9 sampai 11 tentang 3 carang yang sedang berbunga dan bertunas pada pokok anggur. Kemudian mimpi dari juru roti ditulis pada ayat 16 dan 17 tentang 3 buah bakul atau keranjang berisi penganan, berisi roti. Amin. Puji Tuhan. Kemudian ayat 12 sampai dengan ayat 13, Kejadian 40 ayat 12 sampai 13, loncat ayat 18 sampai 19, baca. Kejadian 40 ayat 12 sampai 13 dan ayat 18 sampai 19, baca. Kata Yusuf kepadanya, Ya. "Beginilah arti mimpi itu. Ya. Setiap Yang carang itu artinya 3 hari. ya. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau Terus dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. ya. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun Ya. seperti dahulu kala." Puji Tuhan. Sekarang 18 sampai 19. Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpimu itu. Ya. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. 3 hari, sama-sama 3 hari. 3 carang artinya 3 hari. Kemudian 3 bakul artinya 3 hari juga terus. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas Iya. dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari itu.
Puji Tuhan. Di sini kita melihat Yusuf mengartikan mimpi juru minuman dan juru roti tersebut. Yusuf mengartikan mimpi juru minuman dan juru roti tersebut karena ia sendiri telah berkata kepada keduanya pada ayat 8, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi itu sebabnya Yusuf mengartikan mimpi juru minuman dan juru roti tersebut. Adapun tiga carang dan tiga bakul artinya. Adapun tiga carang dan tiga bakul artinya. Di mana dalam jangka waktu 3 hari itu, strip pertama, kepala juru minuman akan dikembalikan kepada pangkat atau jabatannya yang semula sebagai juru minuman Firaun. Dengan kata lain, ia hidup. Amin. Strip yang kedua, sedangkan kepala juru roti akan digantung pada tiang gantungan. Dengan kata lain, mati. Amin, saudaraku. Jadi kepala juru minuman itu akan kembali kepada pangkatnya semula, berarti hidup. Sedangkan kepala juru roti akan digantung pada tiang gantungan, berarti mati. Amin. Puji Tuhan. Sejauh ini saya berharap kita semua dapat mengikuti apa yang telah disampaikan. Haleluya. Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulannya. Bahwa kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus telah ditentukan dalam jangka waktu 3 hari pula. 3 hari dan 3 malam di mana Yesus berada dalam kubur. Puji Tuhan. Jadi kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus telah ditentukan dalam jangka waktu 3 hari dan 3 malam Yesus berada dalam kubur. Amin. Kita perlu membaca ayat yang ke-10. Kejadian 40 ayat yang ke-10. Ya. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Jadi 3 hari itu berbicara tentang di mana kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus itu telah ditentukan dalam jangka waktu 3 hari dan 3 malam ya. Berada di dalam kubur. Kaitannya akan kita baca ayat 10. Pohon anggur itu ada 3 Nah, pohon anggur itu ada 3 carangnya. Terus. Dan baru saja pohon itu bertunas. Iya. Bunganya sudah keluar. Iya. Tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Puji Tuhan. 3 cabang pada pokok anggur tersebut sudah bertunas, berbunga, bahkan mengeluarkan buah anggur yang ranum atau matang. Hal ini merupakan atau bayangan ini menunjuk hidup dalam suasana kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus. Tulis saja tentang 3 cabang pada pokok anggur sedang bertunas, berbunga, bahkan mengeluarkan buah anggur yang ranum atau matang. Bayangan ini menunjuk hidup dalam suasana kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab 3 hari tadi 3 cabang, mimpi dari juru minuman 3 cabang dari pokok anggur, kemudian mimpi dari juru roti 3 bakul berisi penganan, itu artinya di mana Yesus mati dan bangkit dan 3 hari dan 3 malam di dalam kubur. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, sedangkan ayat 10 itu berbicara tentang hidup dalam suasana kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus.
Dapat dipahami? Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Lanjut. Kita akan melihat soal kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 17 sampai dengan ayat 21. Ya. Yesus menyucikan bait Allah. Puji Tuhan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, Ya. cinta untuk rumahmu menghanguskan Ya. aku. Ini cinta akan rumahmu menghanguskan aku, sama artinya mempersembahkan korban bakaran. Ini berbicara tentang korban bakaran dari Yesus anak Allah, ayat 18. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, Ya. katanya, Ya. tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? 19. Jawab Yesus kepada mereka, Ya. "Rombak Rombat ini, bait Allah, terus dan dalam 3 hari aku akan dalam menjadikan 3 kau." hari. Ayat 20. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, Ya. 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, Ya. dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kehidupan hidup dari pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Puji Tuhan. Secara khusus ayat 17 dan ayat 18, ayat 19 secara khusus kita memperhatikan 2 ayat, yaitu ayat 17 dan ayat 19 berbicara tentang korban dari Tuhan Yesus Kristus serta pengalaman kematian dan kebangkitannya. Amin. Amin. Ayat 20, ayat 19, 3 hari toh, kematian dan kebangkitannya. Selanjutnya, kuasa dari korban serta kematian dan kebangkitannya ialah sanggup merombak bait Allah dan didirikan kembali dalam keadaan baru. Tuhan. Jadi 17, ayat 17 dan 19 berbicara tentang korban dari Tuhan Yesus Kristus serta pengalaman kematian dan kebangkitannya. Kuasanya sanggup merombak bait Allah dan didirikan kembali dalam keadaan baru. Didirikan kembali dalam keadaan baru. Puji Tuhan. Inilah suasana kebangkitan. Amin, saudaraku. Inilah suasana kebangkitan. Puji Tuhan. Dirombak. Kehidupan kita ini dirombak menjadi suatu kehidupan yang baru lewat pengalaman, lewat korban Yesus serta pengalaman kematian dan kebangkitannya. Puji Tuhan. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17. Ayat 15 mulai. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, Ya. supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, Ya. tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Puji Tuhan. Inilah kematian dan kebangkitan. Terus. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Terus. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, Ya. sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Ya. ia adalah ciptaan baru. Ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru Puji sudah datang. Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus? Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Berarti yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah kuasa dari pengalaman kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, hidup dalam hidup yang baru ini dalam ayat 15, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Inilah suasana kebangkitan. Hidup dalam hidup yang baru. Tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri, melainkan memikirkan ibadah dan pelayanan, memikirkan orang lain. Itu suasana kebangkitan bagi kita sekarang. Itulah hidup dalam
hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama egois, yang lama mementingkan diri sendiri, yang lama tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan ibadah, tidak peduli dengan pelayanan, tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Itu hidup yang lama. Sama seperti orang Yahudi membangun Bait Allah selama 46 tahun. Ditandai dengan kepentingan diri, ditandai dengan egosentris, tidak peduli dengan orang lain. Tetapi setelah Bait Allah dirombak dan didirikan kembali dalam keadaan baru lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, itulah 3 hari di dalam kubur dan bangkit. Puji Tuhan, sehingga di sini kita melihat suasana hidup baru itu tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tidak lagi egois, tidak lagi mementingkan diri sendiri, tetapi memikirkan ibadah dan pelayanan, memikirkan orang lain. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Baik juga anak-anakku yang di Serang, pemuda remaja, maupun yang di Cilegon, yang di Perumnas, bahkan sampai kepada pemuda remaja yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet itu Facebook. Puji Tuhan, mari kita semua berada dalam suasana kebangkitan. Kehidupan kita didirikan kembali menjadi suatu kehidupan yang baru, dirombak oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah 3 hari. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang lebih jauh kita lihat tanda ciptaan baru, Yohanes 2 ayat 20. Injil Yohanes 2 ayat 20. Ya. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, Ya. 46 tahun Ya. telah mendirikan Bait Allah ini, Ya. dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Dibangun 3 hari. Dibangun 3 hari, berarti dirombak dan didirikan kembali dalam keadaan baru. Amin, saudaraku. Tandanya, tanda ciptaan baru, tidak berada di bawah hukum Taurat. Puji Tuhan. Tidak berada di bawah hukum Taurat. Berarti bangunan dengan angka 46 tidak nampak lagi. Berarti bangunan yang dibangun selama 46 tahun tidak nampak lagi. Puji Tuhan, tidak nampak lagi. Angka 46 tahun itu jelas menunjuk hukum Taurat. 46 itu hukum Taurat, 4 dan 6 itu hukum Taurat. Amin, saudaraku. 10 hukum yang tertulis di dalam 2 loh batu. Loh batu pertama ditulis dengan 4 hukum, loh batu yang kedua ditulis dengan 6 hukum. Itulah hukum Taurat. Kita bandingkan dengan Ibrani pasal 10. Kita bandingkan dengan Ibrani pasal 10 antara hukum Taurat dengan hidup baru. Antara hukum Taurat dengan hidup baru. Ibrani 10 ayat 1 sampai dengan ayat 4 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan, Ya, persembahan yang sempurna. puji Tuhan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, Ya, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. terus Karena itu dengan korban yang sama, ya, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. ya, tidak mungkin. Terus Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. ya, Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. tidak sadar berarti kembali lagi mengulangi dosa yang sama. Terus Tetapi justru oleh korban-korban itu, ya, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. intinya hukum Taurat merangsang dosa. Ayat 3 terus. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapuskan dosa. Puji Tuhan. Pertama-tama pada ayat yang pertama, ibadah Taurat adalah bayangan dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena hukum Taurat tidak dapat menyempurnakan hidup gereja Tuhan. Amin. Amin. Ayat, puji Tuhan. Sekarang ayat 5 sampai dengan ayat 10.
Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, Ya, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, ya, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. ya. Kepada korban bakaran, Jadi saudaraku, tadi Ibrani 10 ayat 1, Ibrani 10 ayat 1, ibadah Taurat adalah bayangan dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena hukum Taurat tidak dapat menyempurnakan hidup dari gereja Tuhan. Sementara kalau kita perhatikan ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, saudaraku, di situ kita melihat bahwa korban yang dipersembahkan dalam ibadah Taurat adalah berupa binatang. Amin, saudaraku. Berarti sama dengan ibadah Taurat, ibadah yang dijalankan secara lahiriah. Ayat 5 sampai 10. karena itu ketika ia masuk ke dunia, Ya, ia berkata, ya. korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, Terus, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. iya, terus, Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, Ya. engkau tidak berkenan. terus, Lalu aku berkata, ya, sungguh aku datang. ya, Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. terus, Di atas dia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. terus, Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. ya. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Puji Tuhan. Yang Tuhan dambakan dari hidup anak-anak Tuhan, pemuda remaja, ialah untuk melakukan kehendak Allah di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sama dengan menyangkal diri, memikul salib, ikut Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi singkatnya, sentral dari ibadah pelayanan kita ialah kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku? Itulah sentral dari ibadah pelayanan kita, melakukan kehendak Allah Bapa. Puji Tuhan. Tuhan tidak menghendaki korban persembahan berupa binatang. Puji Tuhan. Yang Tuhan dambakan dari kehidupan pemuda remaja, hidup dari anak-anak Tuhan adalah untuk melakukan kehendak Allah di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Singkatnya, sentral dari ibadah pelayanan ialah kehendak Allah. Kehendak Allah. Biarlah kehendak Allah yang jadi dalam setiap kehidupan kita. Manusia hanya bisa berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Kehendak Allah yang terlaksana, kehendak Allah lah yang jadi, bukan kehendak manusia. Amin, saudaraku. Itulah sentral dari ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan tidak kehendaki korban dan persembahan dari berupa binatang. Yang Tuhan kehendaki ialah dari anak-anak Tuhan supaya kita melakukan kehendak Allah Bapa. Itulah sentral dari ibadah pelayanan. Sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Jelas ya? Puji Tuhan. Haleluya. Inilah perbandingan antara hukum Taurat dengan hidup yang sudah diubahkan, melakukan kehendak Allah Bapa. Sebab itu merupakan sentral dari ibadah dan pelayanan ini. Amin. Puji Tuhan. Yohanes 2 ayat 22. Injil Yohanes 2 ayat 22. Baca. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang, Boleh baca 21? tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah Iya. ialah tubuhnya sendiri. Mati dan bangkit. Puji Tuhan. Yesus ditentukan dalam jangka 3 hari, mati dan bangkit. Terus? Kemudian sesudah ia bangkit dari Iya. antara orang mati, Sesudah ia bangkit dari antara orang mati, terus? barulah teringat oleh murid-murid Ya. bahwa hal Iya. itu telah dikatakannya. Hal itu telah dikatakan bahwa Yesus akan mati dan bangkit. Hal itu telah diceritakannya, disampaikannya kepada 12 murid-murid. Terus? Dan mereka pun percayalah akan kitab suci Iya. dan akan perkataan
Puji Tuhan. Perkataan Yesus, singkatnya perkataan Yesus dibuktikan dengan tindakannya. Puji Tuhan. Perkataan Yesus dibuktikan dengan tindakannya. Jadi anak-anak Tuhan, saudaraku, mulut ini harus menjadi suatu ukuran. Supaya kita jangan asal-asal di dalam hal berucap. Asal-asal di dalam hal melontarkan kata-kata. Mulut harus menjadi satu ukuran. Amin, saudaraku. Jadi perkataan Yesus dibuktikan dengan sebuah tindakannya. Inilah kehendak Allah, sentral dari ibadah pelayanan. Suatu teladan yang harus kita ikuti. Dia telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dengan demikian ia telah membuktikan perkataannya. Dapat dipahami, saudaraku? Haleluya. Jadi mulut ini harus menjadi suatu ukuran bagi anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita asal-asal dengan mudah mengucapkan, melontarkan kata-kata. Mulai dari sekarang sudah harus menjadi satu ukuran. Kalau kita berani berkata, kita harus berani bertindak. Melakukan kehendak Allah Bapa. Inilah sentral dari ibadah pelayan. Suatu teladan yang telah ditinggalkan oleh Yesus untuk selanjutnya kita ikuti. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Petrus 2. Hati-hati dalam hal berbicara ya. Baik juga bercanda, hati-hati. Kita diukur dari mulut. Puji Tuhan. 1 Petrus 2. Ayat 21 sampai dengan ayat 23. Ayat yang sering kita baca, namun biarlah kita temukan pembukaan baru. Silakan baca. Demikian firman Tuhan, penderitaan Kristus sebagai teladan. Ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ya. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Ya. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Telah meninggalkan teladan. Kehendak Allah, teladan yang ditinggalkannya bagi kita. Terus? Supaya kamu mengikuti. Iya. Puji Tuhan. Haleluya. Terus? Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dia? Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Terus? Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Terus? Ia menyerahkannya kepada Dia yang mengadili. Puji Tuhan. Teladan Yesus Kristus yang harus kita ikuti. 1, ia tidak berbuat dosa. Puji Tuhan. Teladan Yesus Kristus yang harus kita ikuti. 1, ia tidak berbuat dosa. Menunjukkan bahwa Yesus sebagai pokok kebenaran. Pokok anggur yang benar. Amin. Tadi kan berbicara soal pokok anggur toh. 3 cabang dari pokok anggur yang bertunas, berbunga, dan berbuah ranum. Puji Tuhan. Ia tidak berbuat dosa, menunjukkan bahwa Yesus sebagai pokok anggur yang benar, pokok kebenaran. Puji Tuhan. Sementara kehidupan kita ini adalah carangnya. Puji Tuhan. 2, tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tipu tidak ada di dalam mulutnya. Menunjukkan bahwa perkataan dibuktikan dengan teladannya. Ya, perkataan dibuktikan dengan teladannya. Kalau perkataan yang terlontar dari mulut, kita mampu buktikan dengan suatu tindakan yang positif. Puji Tuhan, menunjukkan bahwa di mulut ini tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi tipu. Puji Tuhan. Haleluya, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ini sama dengan buah anggur. Ini gambaran dari buah anggur. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Yesus pokok anggur,
mulutnya tidak ada dusta, ini buah anggur. Karena perkataan itu dibuktikan dengan perbuatannya. Itu buah anggur. Perbuatan yang baik itu buah anggur. Tindakan positif untuk membuktikan perkataannya itu buah anggur. Milikilah buah anggur. Itu selanjutnya nanti boleh dicicipi, dinikmati oleh orang lain lewat ibadah dan pelayanan ini yang Tuhan percayakan ini. Puji Tuhan. 3. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, walaupun dimaki, walaupun menderita. Walaupun dimaki, walaupun menderita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jelas sama dengan pemerasan air anggur sebagai tanda kedewasaan penuh. Dapat dipahami, saudaraku? Itu menunjuk pada pemerasan air anggur sebagai tanda kedewasaan penuh. Biasanya orang kalau masih beda dengan kanak-kanak rohani. Kalau ia dicaci maki, dia akan membalas dengan caci maki. Kalau ia menderita, dia akan membalas dengan penderitaan yang sama. Tetapi orang yang dewasa secara rohani, puji Tuhan, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, walaupun dia dimaki, walaupun dia harus menderita dan kesakitan. Sama dengan telah mengalami pemerasan air anggur sebagai tanda kedewasaan penuh. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau Yesus menderita di atas kayu salib, itu bukan karena dosanya, tetapi untuk menanggung dosa manusia. Nah, ini jelas kedewasaan penuh. Kalau orang dewasa mau menanggung, kalau kita mampu menanggung penderitaan karena kesalahan orang lain, berarti jelas dewasa rohani. Jadi mengalami pemerasan air anggur itu sama dengan dewasa rohani. Sampai akhirnya orang lain minum air anggur yang manis. Mengapa? Karena kita telah mengalami pemerasan air anggur, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang lain yang menikmati manisnya air anggur. Nah, berarti dewasa rohani. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Jadi saya berharap anak-anak Tuhan, pemuda remaja, terkhusus yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, harus rela mengalami pemerasan air anggur, supaya orang lain dapat mencicipi air anggur yang manis dari Tuhan dari surga. Tanda kedewasaan rohani, matang, ranum. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, untuk kita bisa melihat kedewasaan ini, kita ambil persamaannya dengan Kejadian 40 ayat 10. Kejadian 40 ayat 10, baca. Iya. Pohon anggur itu ada 3 caranya. Kiranya firman ini berkuasa dalam hidup kita. Biarlah kita semua mengalami pemerasan air anggur. Dewasa. Memang kehidupan yang sudah melayani harus dewasa. Puji Tuhan. Manakala mengalami pemerasan air anggur, tidak membalas dengan mencaci maki. Walaupun menderita, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Puji Tuhan. Haleluya. Ini ukuran kedewasaan, kelayakan untuk melayani Tuhan. Amin. Kiranya hal ini dapat dipahami dengan baik dan bijaksana, supaya kita semakin dewasa.
Saudara, kedewasaan itu tidak bisa ditentukan oleh ijazah. Biarpun seseorang sudah memiliki ijazah sarjana, belum tentu dewasa. Ketika mengalami fitnahan sedikit, bersungut-sungut dan tidak mau lagi menerima nasihat-nasihat firman Allah. Artinya ijazah yang tinggi tidak sanggup membuat kita menjadi dewasa rohani. Justru kalau kita tinggalkan Tuhan, justru yang ada ini termasuk ijazah yang tinggi. Orang yang lulus sarjana dan menerima ijazah yang tinggi, justru itu bisa menjadi pemicu sehingga ia sombong dan tidak mau lagi menerima nasihat firman Tuhan. Seharusnya kita harus mengalami pemerasan air anggur. Dewasa rohani, orang lain menikmati air anggur yang manis. Itulah hasil buah dari pelayanan kita di tengah ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Ini ukuran kedewasaan dari seorang pelayan. Jadi kalau belum sampai ke sini, jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita marah-marah, kita persalahkan Tuhan. Sementara kita tidak layak untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Dewasalah. Jangan ukur ijazahmu yang tinggi itu dengan kedewasaanmu. Puji Tuhan. Jadi ukuran kedewasaan itu rela mengalami pemerasan air anggur. Kejadian 40 ayat 10, baca. Demikian firman Tuhan. Pohon anggur itu ada 3 karangnya. Ya. Dan baru saja pohon itu bertunas. Ya. Bunganya sudah keluar dan tandang-tandangnya penuh buah anggur yang ranum. Puji Tuhan. Lihat kembali di sini dinyatakan pohon anggur dengan 3 carangnya. Ya. Bertunas dan berbunga serta berbuah yang ranum. Pohon anggur dengan 3 cabangnya, bertunas, berbunga dengan berbuah yang ranum. Amin. Puji Tuhan. Lihat cabang pohon anggur menunjuk anak-anak Tuhan. Yesus pokok, kitalah cabang. Amin. Ya, puji Tuhan. Kemudian berbunga, bertunas atau berbunga menunjuk cinta yang berbunga-bunga. Suatu tanda adanya persekutuan yang indah atau intim dengan Tuhan. Kalau hubungan kita intim pasti berbunga-bunga. Amin. Puji Tuhan. Kemudian berbuah-buah. Ya. Ini berbicara tentang persekutuan yang tetap dan menghasilkan hidup yang berbuah-buah. Persekutuan yang tetap sehingga menghasilkan hidup yang berbuah-buah. Jadi kehidupan kita ini tidak hanya sebatas ada dalam persekutuan, tetapi biarlah di dalam persekutuan yang tetap itu menghasilkan hidup yang berbuah-buah. Puji Tuhan. Amin. Jadi tidak hanya berhenti sebatas persekutuan, berbunga. Tapi harus lewat persekutuan itu menghasilkan hidup yang berbuah-buah. Kemudian buah yang ranum. Buah yang ranum. Sama dengan matang, sama dengan ukuran sepenuh dari kematangan rohani anak Tuhan. Sama dengan dewasa rohani. Matang berarti dewasa rohani. Amin, saudaraku. Jadi sama ya. Antara berarti kejadian 40 ayat 10 sama dengan 1 Petrus 2 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang lebih jauh kita melihat ukuran dari kedewasaan rohani atau praktek dari kedewasaan rohani. Kidung Agung 8 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Baca. Kidung Agung 8 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Iya. Mempelai perempuan dan adiknya. Puji Tuhan. Kami mempunyai seorang adik perempuan
perempuan Ya, yang belum mempunyai buah dada. ya, belum mempunyai buah dada. Belum mempunyai buah dada berarti tanda kanak-kanak rohani. Terus, Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? ya, Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. ada suatu tindakan yang positif. Puji Tuhan. Terus, Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. puji Tuhan. Terus, Aku adalah suatu tembok, ya, dan buah dadaku bagaikan menara. buah dadaku itu tanda kedewasaan dari gereja Tuhan, dari anak-anak Tuhan, dari pemuda remaja. Terus, Bagaikan menara. puji Tuhan. Dalam matanya ketika itu, aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini kita melihat mempelai perempuan mempunyai buah dada. Mempelai perempuan mempunyai buah dada. Menunjuk sebuah kedewasaan rohani. Menunjuk sebuah kedewasaan rohani. Kalau dewasa tandanya buah dada ya. Mohon maaf, jangan ambil negatif. Amin. Puji Tuhan. Praktek dewasa rohani, sureku, praktek dewasa rohani ada sebuah tindakan positif di dalam hal memperhatikan kehidupan yang masih kanak-kanak rohani, belum dewasa rohani. Ada sebuah tindakan positif di dalam hal memperhatikan kehidupan yang belum dewasa rohani. Dengan lain kata, masih kanak-kanak rohani. Dalam kurung belum mempunyai buah dada. Puji Tuhan. Itu orang yang dewasa rohani. Sama saja dengan mengalami pemerasan air anggur supaya orang lain menikmati air anggur yang manis. Puji Tuhan. Kalau kita rela mengalami pemerasan air anggur supaya orang lain menikmati air anggur yang manis, itu kan sebuah tindakan positif di dalam hal memperhatikan orang lain supaya juga dewasa rohani. Sebab kehidupan yang dewasa rohani, gereja Tuhan yang dewasa rohani, pemuda remaja yang dewasa rohani sangat memperhatikan hari di mana nanti Yesus tampil sebagai raja dan mempelai pria surga. Perhatiannya tertuju di dalam hal pesta nikah anak domba. Dan dia sangat peduli kepada kehidupan yang masih kanak-kanak supaya mereka turut masuk dalam pesta nikah anak domba hari dia dipinang. Itu dewasa. Memperhatikan kehidupan yang kanak-kanak rohani supaya mereka pada akhirnya juga turut masuk dalam pinangan, dalam pesta nikah anak domba. Jadi tidak egois. Tadi kita sudah lihat itu dalam 2 Korintus tadi, bukan? Tidak egois. Dia sangat memperhatikan kehidupan yang belum dewasa rohani. Tidak egois. Milikilah roh mempelai. Tanda kedewasaan rohani. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi pada ayat 8, mempelai perempuan berkata, apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Dia sangat peduli. Dia sangat memperhatikan. Supaya adiknya itu, gereja yang belum dewasa itu juga turut dipinang. Masuk dalam pesta nikah anak domba. Inilah sasaran akhir dari rencana Allah yang besar di atas muka bumi ini. Supaya kita semua menjadi satu lewat pesta nikah anak domba Allah. Amin, saudaraku. Maka saya pun sebagai hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala dengan materainya sidang jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan dalam penggembalaan GBT Betania ini, rindu untuk membawa pengajaran mempelai ini dalam rangka pembangunan tubuh Kristus dari timur sampai ke barat. Apapun harga yang harus kita bayar, saya kira kita harus berpihak kepada rencana Allah yang besar.
pertanda bahwa kita dewasa rohani. Puji Tuhan. Apapun kita korbankan, jangan berhitung-hitung dengan korban. Sentral dari ibadah pelayanan adalah kehendak Allah. Jangan kita membawa korban persembahan dari binatang. Bukan sentral dari ibadah pelayanan. Sentral dari ibadah pelayanan kehendak Allah. Menyangkal diri pikul salib. Sesuai dengan 1 Korintus 7, mempunyai seolah-olah tidak mempunyai. Mempunyai harta, tetapi seolah-olah tidak mempunyai harta. Mempunyai kekayaan, tapi seolah-olah tidak mempunyai kekayaan. Nanti dibaca di rumah masing-masing. Itu sudah dewasa. Tidak bermegah. Tidak lagi memiliki kebanggaan diri, walaupun memiliki. Puji Tuhan, karena tidak mungkin Tuhan lantarkan kita masing-masing. Karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan, biji mata yang terus diperhatikan oleh Tuhan. Ayo, dewasalah. Selama masih ada waktu yang Tuhan berikan ini. Karena ada masa dan waktunya. Puji Tuhan. Nah, kemudian pada ayat 9, mempelai perempuan berkata, bila ia tembok, pada ayat 9 ini ada dua perkara yang harus kita perhatikan dari mempelai perempuan. Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak atasnya. Puji Tuhan. Singkatnya, menjadi korban dan penebusan serta pendamaian bagi kehidupan yang masih kanak-kanak rohani. Perak itu berbicara tentang ketebusan. Rela menjadi korban dan memperdamaikan orang lain. Amin, saudaraku. Kemudian B, bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Puji Tuhan. Akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Untuk perkara ini, supaya lebih jauh, lebih jelas, kita bisa baca di dalam Kidung Agung pasal 1 ayat 17, baca. Demikian firman Tuhan. Dari kayu aras balok-balok rumah kita. Ya, kayu aras balok-balok rumah kita. Terus Dari kayu eru papan dinding-dinding kita. puji Tuhan. Dari kayu aras balok-balok rumah kita. Berarti perkataan mempelai perempuan pada ayat 9 bagian B adalah rela menjadi balok-balok, rela menjadi tiang penopang di dalam rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Biarlah kiranya kita semua menjadi suatu kehidupan yang dipancangkan di dalam rumah Tuhan, untuk menjadi penopang-penopang di dalam pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu pada ayat yang ke-10, mempelai perempuan berkata, aku adalah suatu tembok. Pada ayat yang ke-10, mempelai perempuan berkata, aku adalah suatu tembok. Berarti memagari, melindungi, supaya terpisah dari hal-hal yang tidak suci, hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadilah tembok. Melindungi, memagari dari hal-hal yang tak suci, supaya rencana Allah yang besar ini terwujud. Itulah pada hari dipinang, ya, dengan lain kata, pesta nikah anak domba. Puji Tuhan. Saya dalam hal ini sedang berjuang untuk itu. Tetapi terkadang
Terkadang sidang jemaat tidak mengerti. Tidak mengerti. Nah, ini yang sangat disayangkan. Puji Tuhan. Tuhan sebetulnya juga menjadi tembok, memagari, melindungi kita semua. Yang pasti, kalau kita ini ladang, supaya binatang buas tidak masuk dan merusak ladang Tuhan. Itulah hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging yang jahat. Kemudian, juga hal-hal yang tak suci, pengaruh-pengaruh yang tak suci, tidak sanggup masuk ke dalamnya. Termasuk dunia dengan arusnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Lalu selanjutnya, mempelai perempuan berkata, buah dadaku bagaikan menara. Buah dadaku bagaikan menara. Berarti ini menunjuk kepada suatu penyembahan yang sangat tinggi, bagaikan menara Tuhan, sampai menjangkau tata Allah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, kanak-kanak membutuhkan buah dada, membutuhkan kedewasaan. Kanak-kanak akan merasa nyaman bila dia berada dalam gendongan dua tangan, sehingga menikmati air susu ibu. Di situ dia merasa kenyamanan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kanak-kanak butuh kenyamanan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Biarlah kiranya kita membuktikan diri bahwa kita betul-betul telah mencapai kepada kedewasaan penuh. Dengan lain kata, sudah berada pada penyembahan yang tertinggi. Bagaikan menara yang tinggi, sanggup menjangkau tata Allah, di mana Yesus Anak Allah sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sedang memperhatikan keadaan kita masing-masing. Sedang memperhatikan kehidupan kita masing-masing. Berarti dia tampil sebagai tembok. Dia tampil sebagai pagar, melindungi, membela kehidupan kita, memelihara kehidupan kita, supaya hati ini tetap terpelihara. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah rencana Allah dalam kehidupan kita yang sudah dinyatakan lewat pribadi Yusuf. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kita dapat mengambil suatu kesimpulan. Pengalaman kematian dapat kita mengambil kesimpulan, hikmat diawali dengan korban Kristus serta kematian dan kebangkitannya. Jadi hikmat itu bermula dari korban Kristus serta kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Disitulah awal mula dari hikmat Yusuf. Hikmat itu berarti menunjuk kepada pembukaan firman Tuhan. Kalau terjadi pembukaan firman Tuhan, segala pintu-pintu yang tertutup terbuka. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, segalanya mungkin bagi Allah. Firman Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Firman Allah mempunyai daya cipta, punya kuasa, dan punya daya cipta. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah nyatakan hikmatnya, sehingga masalah-masalah pun bisa terselesaikan, teratasi oleh hikmat. Ayat-ayat yang terakhir. Kita baca Kejadian 40 ayat 6. Demikian firman Tuhan, ketika pada waktu pagi Yusuf
Ya. Segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Ayat 8. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ya. Beritakanlah kiranya mimpimu itu Puji kepadaku." Tuhan. Saudaraku, oleh hikmat Yusuf, segala masalah teratasi. Segala persoalan diselesaikan. Tidak ada masalah. Tidak ada persoalan yang tidak bisa teratasi oleh pembukaan firman Tuhan. Memang selama seseorang belum selesai dari pergumulannya, persoalannya, dia akan tetap bersusah hati. Tandanya muka muram, tidak berseri-seri. Tetapi lihatlah, hikmat Yusuf, pembukaan firman Allah, sanggup mengatasi segala persoalan. Sesulit apapun yang menghimpit kehidupan manusia. Puji Tuhan, kita membutuhkan pembukaan firman. Kita membutuhkan hikmat. Jadi terang saja, orang yang sangat menjunjung tinggi korban Kristus, orang yang betul-betul satu di dalam pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus, adalah orang yang berhikmat. Orang yang semacam ini tidak perlu ditakuti. Orang yang semacam ini tidak perlu dikhawatirkan. Orang yang semacam ini sebab orang yang semacam ini masa depannya indah. Orang yang semacam ini masa depannya cerah. Dia tidak khawatir dalam keadaan situasi kondisi apapun. Orang semacam ini tidak pernah takut, tidak pernah khawatir. Di mana saja dia berada, nyata pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Hikmat mengatasi segala persoalan di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Ya Tuhan. Ayo, mulai sekarang. Milikilah hikmat. Hikmat itu tidak datang karena ijazah tinggi. Justru kalau kita jauh dari Tuhan, apa yang kita punya termasuk ijazah tinggi membuat kita jadi sombong, tidak mau menerima nasihat firman. Miliki hikmat. Berarti menjunjung tinggi korban Kristus, serta satu di dalam pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Orang semacam ini pasti berhikmat. Saudara, 2 kali Yusuf kehilangan jubah, itu mantap dalam pengalaman kematian. Tetapi sekalipun demikian, Yusuf tidak mengalami kesusahan. Yusuf tidak lantas takut dan khawatir. Sampai akhirnya dia dilemparkan ke dalam penjara yang paling dalam pun, ia tetap saja ia tampil sebagai terang. Bahkan ia menjadi pokok dari kebenaran itu sendiri. Pemeliharaan, perlindungan, pembelaan Tuhan tetap berlaku bagi orang yang memiliki hikmat Allah. Jadi kita tidak ditentukan oleh situasi kondisi yang ada, tapi hikmat mengatasi segala sesuatu. Karena memang kita betul-betul menjunjung tinggi korban Kristus, serta satu dalam kematian kebangkitan Yesus Kristus. Dimanapun orang ini berada semacam ini, tetap penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, pembelaan Tuhan tetap berlaku. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.